Amin. Oh, amin. Sama Karus. TV menayangkan dialog interaktif tentang kekerasan polisi tembak polisi. Satu, terlihat
Ada yang satu pagi yang misalkan begini. Dan banyak rumahnya itu Pak di atasnya begitu. Jadi tidak itu ke bawah atau pas perengan tak ke sini Pak. Tapi ada juga yang relatif landing bagus. Ada sawah. Iya, tapi seperti cara laba-laba. Ayo semuanya. Selamat pagi. Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Haja Ani Bambang Yudhoyono tiba di lokasi. Hadirin dimohon berdiri. Keluarga masih ada. Masih ada ya. Semuanya ya. Pisah balik. Langsung Kacil Bacar ya. Iya, selamat datang. Selanjutnya dimohon berkenan melakukan peninjauan. Bertugas di daerah terpencil semangatnya tinggi, motivasinya tinggi, kesehatan sangat penting buat kita ya. Terima kasih. Sudah spesialis belum? Belum. Mudah-mudahan nanti spesialis ya. Setelah bencana ini, daerah ini bisa dibangun kembali. Kita atau semua juga ingin selama berada di daerah pengungsian, Bapak Ibu, anak-anak mendapatkan perawatan yang baik, makanannya cukup, kalau sakit obatnya juga ada, sambil mencegah, tapi bersama-sama kita tanggulangi, bersama-sama kita atasi. Saya minta kesabaran semua di tempat ini sampai sekolahnya. Kemudian ya lebih bagus itu Pak. Tadi nggak keluar Pak. Ya. Sekarang bagus juga Pak. Tinggalnya di mana? Nah, tadi Pak Presiden sama Ibu Ani terbang pakai helikopter, tempatnya terpencar-pencar gitu. Itu kediaman Bapak Ibu, rumah-rumahnya sudah terpencar ya? Iya. Saya oleh Bapak Presiden, pertama-tama saya menyebutkan nama saya dulu. Nama saya Matius Jenarut, alamat Dusun Tungku, Desa Golok, Kecamatan Cibaru, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Saya mewakili pengungsi untuk seluruhnya yang ada di ruangan ini. Yang pertama-tama saya usulkan kepada Bapak Presiden masalah jalan raya untuk renovasi kembali karena rusak berat, supaya perekonomian rakyat juga bisa lancar. Itu yang kedua, pindah pemukiman. Ya, renovasi. Syukur kalau ada pemukiman baru yang disiap oleh pemerintah yang ada di Kabupaten Manggarai. Nah, yang ketiga, minta santunan kepada keluarga yang telah meninggal, dan yang keempat ini. Ya, jadi terima kasih. Ini saya.
Baik, tadi malam Pak Bupati sudah melapor kepada saya tentang kondisi daerah ini setelah mengalami bencana. Saya sudah melihat jalan-jalan yang putus, permukiman yang rusak, dan lain-lain. Oleh karena itu, memang pemerintah akan memberikan santunan kepada mereka yang meninggal dunia, diterimakan oleh keluarganya. Pemerintah juga akan membantu pembangunan rumah-rumah yang rusak, demikian juga jalan yang putus. Ya. Ingat bahwa semua itu tidak bisa dilaksanakan seketika. Memungkinkan kembali membangun perumahan, membangun jalan itu perlu. Kepada kami sangat terharu Ibu dengan kami punya keluarga yang meninggal yang walaupun tidak satu dusun dengan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih tadi Ibu telah mengungkapkan. Terima kasih karena kami semua datang. Pak Presiden datang, Ibu Negara datang, Pak Menteri datang, Pak Gubernur datang. Karena kita semua sayang. Kami menyayangi Bapak Ibu anak-anak sekalian. Kami menyayangi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu kalau ada yang kena musibah, ada yang kena bencana, kami tentu ikut berduka. Oleh karena itulah kami datang. Kami juga memberikan bantuan karena rasa sayang, rasa cinta kami, kasih kami kepada semuanya. Ini adalah sekali lagi musibah. Mari kita tetap sabar dan tawakal sambil kita atasi, kita perbaiki dan kita bangun kembali. Terima kasih Ibu. Kami betul-betul sayang kepada semuanya, termasuk yang ada di Manggarai ini. Itu kalau tambur kau atau tenur kliha. No kita tahu, Tuhan yang menggerai di tanah Indonesia ho. Oh yang main lama wajan nok itu gitu kalau ada tende. Sale nemesang tomelaka cuaca tidak mengizinkan. Bapak Presiden masih nekat harus sampai Cepagal. Oh ya cain gula ho capu gula untuk melayani warga bangsa ini. Manggarai masih merupakan satu kesatuan dengan wilayah Republik. Bapak Gubernur, Bapak Presiden. Terima kasih Bapak Presiden. Semuanya terima kasih ya. Sampai ketemu lagi ya. Apa yang paling Ibu butuhkan? Kenal dengan pengertian. Semuanya. Ibu ada keluarga yang meninggal karena longsor? Tidak ada. Tidak ada ya? Semua selamat ya Bu ya? Iya. Dengan kunjungan Presiden ini gimana Bu rasanya? Tuh Bapak Presiden Mayo, perasaan dite. Perasaan dite coba Bapak Presiden Mayo. Terima kasih. Ini anak-anak sekolah mana? Sekolahnya sementara di mana? Bangun itu belum bisa kembali ke rumah, ya saya minta sabar dulu di tempat pengungsian ini ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, sampai ketemu lagi ya. Tuhan memberkati ya. Iya. Ini apa ini? Sama Manggarai ya.
kalau yang lain bisa berbahasa Indonesia tidak? Bisa ya. Jadi apa yang disampaikan Bapak Presiden sekarang? Ya. Ibu yang nggak bisa bahasa Manggarai. Bapak juga, Pak Presiden nggak bisa bahasa Manggarai. Berkati ya, sampai ketemu lagi. Ya. Tagana Sasana di mana-mana membantu rakyat. Terima kasih, Pak. Turun dari bawah aja ya. Mas, mundur dari belakang lagi. Belakang dulu ya. longsor ya, dan memang masyarakat di sana tinggalnya di lereng-lereng atau di puncak-puncak bukit yang memang kalau saja dan beberapa tempat ya agak nampaknya agak gundul, sehingga kalau itu yang gundul semacam itu tentu saja mudah untuk longsor dan sebagainya. Karena itu tadi Presiden memberikan arahan kepada Bupati dan juga penduduk sekitar agar supaya terus-menerus disosialisasikan kepada masyarakat tentang kewaspadaan, tentang bagaimana hendaknya untuk menjaga lingkungan, dan sehingga kemudian juga dan juga kemungkinan adanya relokasi bagi masyarakat daerah-daerah yang rawan dengan bencana tersebut. Oke, rencananya di Mataram untuk menerima paparan dari Gubernur tentang situasi di Nusa Tenggara Barat,
dan berbagai macam program-program pembangunan yang ada di Nusa Tenggara Barat. Ya, sekaligus kita transit di situ dan kemudian langsung kembali ke Jakarta. Oke. Ya, apa yang saya lihat di Manggarai tadi dan sebelumnya tadi malam laporan yang saya terima dari Bupati Manggarai ya, menyangkut daerah bencana, maka kalau yang menyangkut kegiatan tanggap darurat yang sedang dilakukan sekarang ini sama dengan tanggap darurat di tempat yang lain, di daerah bencana yang lain, mengutamakan untuk melayani yang sedang dalam pengungsian, makanan, obat-obatan, perawatan kesehatannya, air bersihnya. Lantas yang kedua, ya terus mencari kalau masih ada hal-hal yang perlu kita tindak lanjuti gitu, dan segera dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi yang mengemuka. Saya lihat tadi jalan-jalan yang putus, daerah permukiman yang betul-betul tertimbun oleh lumpur, dan infrastruktur seperti gedung-gedung sekolah dan perkantoran. Itu semua akan kita lakukan sebagaimana biasanya sesuai dengan tahapan dari penanggulangan bencana. Satu hal barangkali yang berbeda dengan daerah lain yang saya lihat adalah kalau saat tadi terbang dari udara, memang permukiman di Kabupaten Manggarai ini betul-betul terpencar. 20-25 rumah, jarak 2 kilo ada lagi seperti itu, 30-40 rumah. Yang saya lihat sebagian cukup aman dari segi lingkungan karena tidak dipereng dan tanahnya saya lihat konstruksinya cukup bagus. Tetapi saya lihat memang ada betul-betul yang berbahaya. Di samping lingkungannya ada yang gundul, permukiman itu sendiri letaknya di kaki dari lereng bukit ataupun justru di lereng yang bisa juga kalau curah hujan sangat tinggi terjadi pergerakan tanah bisa ke bawah. Oleh karena itu saya senang sekali tadi begitu mendengar setelah berdialog dengan para pengungsi, mereka pun ingin terutama yang kena bencana kemarin dilakukan relokasi, dibangunkan permukiman kembali. Saya senang karena menurut laporan Bupati tidak semua sebetulnya menginginkan relokasi sebagaimana juga di daerah-daerah yang lain, tapi tadi jelas sekali ini kesempatan yang baik, cari tempat yang betul-betul aman, kemudian dibikin rumah yang juga rawan terhadap bencana dan gempa. Dengan demikian jangka menengah, jangka panjang itu betul-betul bisa kita lindungi mereka dari ancaman bencana. Sehingga relokasi saya kira salah satu solusi jangka menengah, jangka panjang, dan saya senang tadi sudah muncul dari penduduk sendiri. Saya minta Bupati, Gubernur, dan para Menteri yang akan mendukung nanti untuk memastikan program itu berjalan. Solusi jangka menengah, jangka panjang yang lain ya, setelah saya lihat tadi terbang dari udara, memang ada mungkin penerbangan di waktu yang lalu yang betul-betul relatif gundul. Oleh karena sekitarnya ada permukiman penduduk, ya segera dilakukan betul-betul gerakan menanam hutan, reboisasi yang dikontrol, dikendalikan. Dengan demikian dalam jangka menengah bisa dipelihara kembali lingkungannya dan tidak mengancam. Itu solusi jangka panjang yang kedua, relokasi yang bisa direlokasi dan kemudian gerakan penghijauan kembali, penyelamatan hutan-hutan di wilayah ini. Itulah yang dapat saya sampaikan dan apa yang telah kita rencanakan, kebijakan yang kita tetapkan saya kira menuju ke situ, dan harapan saya ya semua bertanggung jawab mulai pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat sendiri. Demikian saudara-saudara. Terima kasih.